Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya, Nurmalita Sofia Hamidah, perwakilan dari kelompok tutorial 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kanker kolorektal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Astria Maya Cantika, kemudian yang kedua Nurrahmi Salsabili Salami, yang ketiga ada Fahmi Hidayati, yang keempat ada Ajeng Wita Astri EDP, kemudian yang kelima ada Dian Purwandari, yang keenam ada Hikmatul Amalia Firdausi, yang ketujuh ada Nurmalita Sofia Hamidah, yang kedelapan Wulan Fitrianingrum, kesembilan Estika Palupino Aizdah, kemudian ada Nurul Diah Lestari, dan Sandi Kuspianto. Untuk selanjutnya, yang pertama ada latar belakang. Nah, kanker kolorektal ini merupakan kanker yang berasal dari jaringan usus besar dan atau rektum. Nah, kanker ini tuh bersifat multifaktoral. Maksudnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi itu ada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan adanya inflamasi pada saluran cerna, serta dapat dihubungkan dengan faktor bahaya lainnya, seperti alkohol, kemudian merokok, diet rendah serat, dan lain-lain. Kemudian, pasca operasi pemasangan kolostomi, pasien ini membutuhkan pelatihan aktivitas fisik. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui aktivitas fisik apa aja yang boleh dilakukan oleh pasien dengan kolostomi. Kasus dari kelompok kami ialah Tuan T berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB encer disertai lendir sejak 2 bulan terakhir. Pasien juga mengalami diare selama 2 minggu dengan frekuensi 8-10 kali perharinya. Perut Tuan T terkadang terasa nyeri. Tuan T ini juga merasa kalau berat badannya itu turun sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian, hasil pemeriksaan fisik dari Tuan T didapatkan tekanan darahnya adalah 120/80 mm Hg. Kemudian nadinya adalah 80 kali per menit dengan suhu badannya 38 derajat Celcius. Respiratory rate-nya adalah 20 kali per menit, di mana Tuan T ini didiagnosa mengalami colorectal cancer. Saat ini, Tuan T ini sudah terpasang kolostomi. Setelah terpasang kolostomi, Tuan T hanya tiduran saja dan tidak semangat dalam menjalani hidupnya. Tuan T dan keluarganya masih bingung mengenai aktivitas yang boleh dilakukan setelah pemasangan kolostomi. Dari kasus di atas, kami memutuskan terminologinya itu ada 2. Yang pertama adalah kanker kolorektal. Ini merupakan salah satu jenis kanker yang berasal dari jaringan usus besar dan atau rektum. Biasanya itu pada kolon atau bagian terpanjang dari usus besar tadi, dan juga rektum, yaitu bagian terakhir dari usus besar sebelum anus. Yang kedua adalah kolostomi. Kolostomi ini merupakan pembuatan lubang sementara atau permanen dari usus besar melalui dinding perut untuk mengeluarkan feses. Hal ini biasanya dilakukan apabila ada gangguan pada usus. Kemudian identifikasi PICOT. Menurut kelompok kami, P-nya adalah pasien dengan kolostomi. I-nya aktivitas fisik, D-nya tidak ada, kemudian untuk O-nya peningkatan kualitas hidup. Nah, pertanyaan klinis atau foreground question-nya adalah pada pasien dengan pemasangan kolostomi, aktivitas fisik apa yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup? Kemudian, untuk jenis pertanyaannya ialah pertanyaan makna atau meaning question dengan tipe EBN, Randomized Controlled Study, dengan keywordnya itu ada colostomy or ostomy and physical activity and quality of life. Kemudian, cara menulis artikel ini kami menggunakan database PubMed. Nah, dengan keywordnya colostomy or ostomy and physical activity and quality of life. Untuk tahap pencarian yang pertama, ini kami menambahkan boolean or
sehingga mendapatkan 73 jurnal. Kemudian, yang kedua, kami menambahkan filter, yaitu filter tahun, di mana tahunnya ialah 5 tahun terakhir, sehingga menjadi 28 jurnal yang telah kami temukan. Di tahap ketiga ini, kami menggunakan filter free full text supaya relevan dengan kasus yang kami buat, sehingga mendapatkan sekitar 10 jurnal. Pada tahap yang keempat ini, kami menggunakan filter spesies, di mana spesiesnya adalah humans, sehingga jurnal yang kami dapatkan ini menjadi 8 jurnal. Ini merupakan Prisma flowchart-nya. Nah, dari 8 jurnal yang terakhir kami temukan tadi, kami memilih satu jurnal yang menurut kami ini relevan dengan kasus kami, dengan judul Physically Activity, Bowel Function, and Quality of Life Among Rectal Cancer Survivors. Penulisnya ada Robert, Cross, dan lain-lain, diterbitkan pada 26 November 2017. Kemudian matriks jurnalnya. Judulnya adalah Physically Activity, Bowel Function, and Quality of Life Among Rectal Cancer Survivors. Nah, untuk pengarangnya ini ada Robert et al., di mana tahunnya pada tahun 2017. Nah, tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti hubungan antara aktivitas fisik, kemudian kualitas hidup, dan juga fungsi usus pada penderita dari kanker rektal. Desainnya ini adalah randomized control study dengan intervensi aktivitas fisik. Subjeknya ialah orang yang selamat dari kanker rektal lebih dari 5 tahun pasca diagnosis yang memiliki protektomi utama kecuali eksisi transanal selama 2010 hingga 2011. Instrumennya ialah kuesioner, kemudian hasilnya aktivitas fisik ini akan meningkatkan fungsi usus pada wanita, khususnya pada kategori aerobik, yaitu berjalan dan bersepeda. Nah, fungsi usus pada wanita ini ternyata lebih baik dibandingkan fungsi usus pada pria dengan pemasangan ostomi. Analisis jurnalnya, yang pertama, aktivitas fisik ini merupakan salah satu strategi potensial untuk meningkatkan Health-Related Quality of Life atau HRQOL dan BF-nya atau bowel function-nya. Nah, bagi penderita kanker, itu menurut American Cancer Society ini merekomendasikan setidaknya melakukan aktivitas fisik itu 75 menit per minggunya. Nah, pada penderita kanker rektal, itu aktivitas fisik ini diasumsikan dapat meningkatkan HRQOL dan fungsi dari ususnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik, kualitas hidup, dan juga fungsi dari usus pada penderita kanker rektal. Nah, penderita kanker rektal ini diminta untuk mengisi kuesioner recall, aktivitas fisik dalam seminggu. Hasilnya, meningkatnya aktivitas fisik pada pria dengan ostomi ini akan memperburuk dari fungsi usus itu sendiri. Sedangkan pada pria dengan anastomosi, ini aktivitas fisiknya itu tidak berpengaruh pada fungsi usus. Kemudian untuk wanita, nah pada wanita baik dengan ostomi ataupun dengan anastomosi, ini tuh dapat meningkat. Baik pada ostomi ataupun dengan anastomosi, itu meningkatnya aktivitas fisik, ini tuh juga dapat meningkatkan dari fungsi usus itu sendiri. Nah, aktivitas fisik yang paling disukai yaitu berjalan kaki, kegiatan aerobik, lain seperti berenang dan juga bersepeda. Kemudian, implikasi keperawatan. Yang pertama, perawat menjelaskan pentingnya aktivitas fisik bagi peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan dan derajat fungsi usus. Yang kedua, perawat memilih dan melakukan penanganan nyeri baik farmakologi maupun non-farmakologi agar tidak menghambat aktivitas fisik pasien. Yang ketiga,
perawat membantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas fisik yang mampu dilakukan. Yang keempat, perawat membantu untuk memilih aktivitas konsisten yang sesuai dengan kemampuan fisik, psikologi, dan juga sosialnya. Yang kelima, perawat ini mampu membantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri dan juga penguatan. Yang keenam, perawat melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lain untuk merencanakan program terapi atau aktivitas fisik yang tepat untuk si pasien. Kemudian, ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan identifikasi tipe dan jurnal pada presentasi kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.